Politik dari kata apa? Tahu nggak? Etimologi dulu deh. Politik, Pak. Oh, tahu Pak saya, Pak. Poli plus taktik, Pak. Wih, banyak taktik ini. Nah. Ngaco, bukan seperti itu. Politik dari kata polis. Polis itu apa? City. Tiktea, politea adalah activity. Jadi kata politik itu berangkat dari bagaimana dulu ya di masyarakat kota zaman Yunani, itu adalah bagaimana masyarakat penghuni kota itu saling bahasa kita saling bermusyawarah untuk menentukan bagaimana jalannya kota itu. Itu namanya politik. Kalau kalian mengambil politik, memang ada, terutama kalau kalian berbicara di dalam komunikasi politik. Misalnya, ini yang saya paling nggak suka sebenarnya. Si Laswell mengatakan politik is what, get, what, when, and how. Apakah ini definisi politik? Enggak, ini definisi keserakahan. Bukan definisi politik. Politik adalah bagaimana kemudian artikulasi masyarakat itu, ini masyarakat ya, masyarakat, ingat, masyarakat dikelola oleh state, oleh negara, dan kebijakan negara itu adalah kebijakan yang sifatnya publik, artinya tidak memihak kepada siapapun, tetapi harus berorientasi pada kepentingan-kepentingan orang yang ada di dalamnya. Bukan tergantung mayoritas minoritas, jadi bukan pada konteks zero sum game atau bahasanya kita adalah tirani mayoritas. Tidak. Tetapi bagaimana agar masyarakat itu terfasilitasi dan terlibat di dalam sebuah proses-proses kebijakan publik. Itu yang disebut politik. Loh, ya apa sih? Ini yang disebut politik. Jadi jangan melihat politik dalam konteks, bahkan istilah politisasi itu sering dalam secara konseptual itu ngaco itu. Politisasi adalah bagaimana kebijakan itu agar memenangkan pemilu berikutnya. Bukan, itu adalah keserakahan. Saya ingin mengembalikan kesucian politik ini. Kesucian ilmu yang kita pelajari. Politik adalah bagaimana kita mengelola publik agar policy dan kebijakan. Jadi di dalam politik itu tidak selalu bersifat antagonistik. Tahu nggak antagonistik? Ini nanti kamu bisa baca bukunya Laclomove. Antagonistik itu adalah kalau dua kepentingan berbenturan, maka yang menang pasti salah satu kepentingan. Yang lain kalah. Jadi antagonistik itu adalah zero sum game. Zero sum. Politik itu tidak selalu mengarah ke sini meskipun kadang terjadi ini, oke. Tetapi politik itu juga memiliki dimensi namanya agonisme. Ini bisa win-win solution. Gitu loh, Rek. Ya Allah anakku. Ya, ini bisa win-win solution. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya gini loh, tak jelaskan. Penting. Ya, agonisme kalau ini menempatkan orang yang berbeda dengan kita sebagai musuh. Kalau ini orang yang menempatkan berbeda dengan kita sebagai lawan tanding. Tuh. Saya tanya,
McGregor sama Khabib itu dalam pertandingan UFC, dari nonton UFC enggak? Itu sebagai musuh atau sebagai lawan tanding? Lawan tanding, Pak. Lawan tanding, Pak. Lawan tanding. Kalau sebagai musuh, ya McGregor dipateni ning nggon gitu kan. Tapi kalau sebagai lawan tanding, ketika mereka bertanding yang kalah siapa? McGregor. Tapi pertanyaannya, apakah McGregor rugi? Enggak, dia dapat duit juga. Ya kan? Cuman memang pada konteks itu yang lebih banyak diuntungkan karena yang menang itu adalah, jadi kadang agonisme itu, nah Anda pernah tak terangin ilmu seleb belum? Atau adversari lah. Pernah ya? Nah ingatlah ya, ingat kayak ilmu seleb bahwa dua hal yang bertabrakan itu justru kadang memunculkan substansi masalah. Nah ini yang disebut sebagai agonisme. Paham ya, Rek? Paham, Ra? Agonisme. Jadi tidak selalu antagonistik. Jadi justru politik itu adalah esensi bernegara. Oh ya apa sih peniku? Wah bahaya ini. Ya. Politik itu justru esensi kita bernegara. Ya. Belum saya terangin ya. Carol Weiss, nah ini Carol Weiss ya. Ini Carol Weiss, catat. Carol Weiss. Ini mengatakan bahwa evaluasi itu selalu merupakan hal yang politik. Evaluasi itu adalah penilaian. Apakah sesuatu itu, kebijakan itu sudah mempengaruhi distribusi dari alokasi kepada publik. Ya. Jadi, kalau misalnya gini, bangun jalan, bangun trotoar, setelah dievaluasi, ya, yang dievaluasi oleh, kalau dievaluasi oleh teknokrat, ya, evaluasi yang substansi, udah bagus di trotoarnya itu. Keramikan itu lebih bagus, lebih indah, gitu-gitu. Tapi kalau yang mengevaluasi secara politis, beda hasilnya. Ya, misalnya penyandang disabilitas lewat, terus dia bilang, waduh, trotoarnya berbahaya ini buat kami penyandang disabilitas. Karena apa? Ini tidak ada guiding track, tidak ada ini, terus tiba-tiba ada trotoar terputus nyemplung ke kali begitu. Ini kan berbahaya bagi kami. Nah, itu berbeda nanti. Kalau politis artinya melibatkan sebanyak orang mungkin untuk terlibat di dalam proses evaluasi, penilaian kepada publik. Nah, gitu loh, Dek. Paham enggak? Ya. Sehingga kemudian evaluasi itu akan menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan tentang pemeliharaan, tentang pelembagaan, tentang perluasan program bla 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 dan semacamnya. Sehingga evaluasi itu tidak bisa dilepaskan dalam dimensi politik sebagai inti dari proses pembuatan kebijakan atau penilaian. Duh, ngono rek. Ya, paham enggak? Bahaya ini, Kak. Anda anak politik tapi anti politik iku jenengi. Pantesan nih generasi anti omek iki mesti. Mahasiswa politik. Jadi evaluasi politik adalah evaluasi yang melibatkan publik. Melibatkan masyarakat sebanyak-banyaknya. Rumit nggak? Yang paling rumit ini, tetapi ini yang paling ideal. Ini yang paling ideal. Kalau organisasi evaluasi organisasional itu melihat apakah lembaga itu kompeten, gitu loh evaluasinya. Oh, sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Dan apakah sudah melaksanakan secara penuh? Pinter nggak dia sebagai eksekutor? Bahasanya begitu. Nah, sedangkan evaluasi substantif itu melihat apakah program itu sudah sesuai dengan tujuan awalnya, sudah sesuai dengan tujuan. Dampak apa yang dampaknya, apakah sudah sesuai dengan tujuan? Nah, kalau publik bisa macam-macam, bisa reno-reno gitu loh. Sebagai contoh begini.
Kalau substantif, katakanlah bangun trotoar tadi. Tujuan trotoar apa? Tujuan trotoar adalah untuk pejalan kaki. Itu tujuan trotoar secara substantif. Terus kemudian dibuat seenak mungkin buat pejalan kaki, buat ini dan semacamnya. Nah, evaluasi substantif akan menilai di situ. Sedangkan evaluasi organisasional, apakah kemudian pelaksanaannya sudah sesuai dengan direncanakan atau tidak? Nah, kalau evaluasi politik bagaimana? Oke lah, trotoar sudah terbangun. Trotoar ini sudah terbangun. Secara legal, trotoar dibangun untuk pejalan kaki. Tetapi daerah ini sebenarnya banyak pedagang informal. Nah, kalau kita lakukan evaluasi politik, kemudian kita minta masukan kepada publik, mungkin pedagang-pedagang kecil itu akan minta supaya dikasih space di di sepanjang trotoar yang banyak orang jalan. Kayak di Malioboro misalnya. Tujuannya apa? Meningkatkan ekonomi, Pak. Nah, ini bertentangan dengan logik penertiban. Tetapi publik dan secara politik pengennya ini. Pengennya ada ruang ini supaya informal itu menjadi formal. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa yang menentukan bahwa trotoar itu harus untuk pejalan kaki? Tapi kalau dilihat dalam skop besar, apakah kota itu untuk masyarakat kota? Untuk masyarakat kota berarti kaum pedagang juga masyarakat kota. Nah, ada logik yang berlapis di dalam sebuah kebijakan publik. Paham enggak? Oke, saya kasih contoh lagi nih. Ada dua contoh ekstrim. Saya ada gambarnya sebenarnya, cuman sayang tidak saya persiapkan. Di Kanada, yang PM-nya Jason Trudeau, dan di Amerika dan US dan Cina. Di Amerika, bangku kursi taman, ini kursi taman ya, itu dikasih pembatas. Kursi taman itu dikasih pembatas, ya, sehingga bisa untuk tidur, hanya bisa untuk duduk satu orang, ya, duduk satu orang. Di Cina sama, halte-halte bis, ya, halte-halte bis ada tempat duduknya, itu malah dikasih tempat yang sempit, terus dikasih kayak paku-paku gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar para gelandangan tidak tidur di sini, atau supaya orang-orang, anak-anak pang dan semacamnya itu tidak tidur sembarangan di trotoar dan di ini. Karena trotoar, bangku taman namanya bangku adalah untuk duduk, bukan untuk tidur. Nah, ini adalah pendekatan yang dipahami secara substantif, di mana melihat bahwa bangku itu untuk tidur, untuk duduk. Tapi kalau melihat di Kanada malah tidak. Di Kanada ya, di tempatnya Jason Trudeau, itu malah sengaja bangku-bangku taman itu disediakan senyaman mungkin orang untuk tidur. Supaya apa? Kasihan nanti gelandangan-gelandangan itu. Ya. Jadi gelandangan itu bisa tidur nyaman. Tapi dia punya buffer polusi lain. Apa itu? Yaitu pengentasan kemiskinan dengan memberikan kehidupan yang layak bagi gelandangan dan semacamnya. Jadi justru kemudian tempat yang nyaman ini jadi ukuran seberapa banyak gelandangan yang masih ada dan yang harus diatasi. Nah, dua perspektif ini berbeda. Kalau ini melihat dari sisi politis, kalau ini dari sisi substantif,
dan tidak mau secara organisasional juga disalahkan karena banyaknya gelandangan. Nah, ini perbedaan substantif antara politis dengan yang lain, gitu loh. Paham ya, Ren? Jadi kalian memahami politik jangan dari dimensi yang abstrak, yang negatif, ya. Justru politisasi itu menjadi sebuah keharusan di dalam proses berpemerintahan. Sebuah keharusan. Pemerintahan absennya politik itu justru akan menjadi berbahaya bagi publik. Contohnya apa? Omnibus Law kemarin. Saya tidak mengkritik soal isinya, karena soal isinya nanti kritik yang lain. Tetapi satu hal yang pasti salah dari Omnibus Law adalah proses. Gimana prosesnya itu diselesaikan hanya dalam soal administratif dan substantif. Substantif mengundang pakar, administratif diselesaikan sesuai dengan aturan. Tetapi tidak melibatkan publik untuk mengkaji kebijakan itu. Dan juga orang-orang yang nanti bakal kena dampak dari kebijakan itu tidak pernah dilibatkan. Nah, ini yang menjadi masalah, kawan-kawan. Ini yang menjadi masalah dari substansi kebijakan. Nah, gitu ya. Nah, pendekatan di dalam ini ada macam-macam. Ya, ada yang berbasis pada pendekatan goal-based, ada yang berbasis pada decision making. Oke, lanjut aja. Nah, nanti di dalam metodenya macam-macam. Maka kemudian metode di dalam metode Monef, ya. Pak, metodenya bagaimana? Caranya Monef itu bagaimana? Macam-macam juga, tergantung tadi juga jenis-jenisnya juga, gitu ya. Kalau organisasi misalnya bisa pakai namanya performance indicator. Mengukur input, output, proses, outcome dari sebuah proyek. Itu namanya performance indicator dari dimensi organisasinya. Atau juga evaluasi berbasis teori. Nah, ini biasanya mencoba mengujinya dalam teori, dalam literatur, dalam ini ya, yang itu lebih kepada substantif. Tapi ada juga yang menggunakan survei formal, ya, survei formal, IKM dan semacamnya, gitu misalnya, indeks kepuasan masyarakat dan semacamnya. Nah, ini dilakukan dengan kuesioner, dengan ini dan semacamnya. Wah, ya. Ada lagi metode namanya rapid appraisal atau perkiraan cepat, ya. Fakta itu adalah di mana kemudian random kemudian ditaksir secara cepat. Wah, ya. Ada kemudian yang politis misalnya dengan metode partisipatif. Ya. Semua stakeholder atau orang-orang yang terlibat dalam proses kebijakan, baik LSM, masyarakat yang terlibat, misalnya trotoar tadi, kelompok disabilitas dan semacamnya, diminta untuk melakukan evaluasi. Ini yang disebut sebagai stakeholder partisipatif dalam proses kebijakan. Nah, ini politis. Ada lagi yang secara substantif adalah CBA, cost benefit analysis atau analisis untung rugi. Ya. Ada lagi impact assessment atau analisis dampak. Banyak, metodenya banyak. Nanti bisa dilakukan. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah siapa yang bisa melakukan? Ada namanya mandiri. Ya, evaluasi mandiri dilakukan oleh si pembuat kebijakan itu. Evaluasi partisipatif. Ya, ada lagi evaluasi eksternal. Itu dari pihak ketiga misalnya, ya,
Dari pihak lain diminta dari lembaga mana untuk melakukan evaluasi terhadap program itu, bisa juga. Atau interaktif, evaluasi interaktif ya. Yaitu melibatkan pihak lain dan kita dan kemudian melakukan penilaian dan semacamnya. Itu adalah proses evaluasi. Nah, di dalam konteks berpemerintahan, siapakah yang bisa melakukan evaluasi secara internal ya? Misalnya ada namanya Bawasda, Badan Pengawasan Daerah. Kalau pemilu ada namanya Bawaslu. Kalau apa ya nanti ya macam-macam. Atau ya secara internal kemudian ada yang horizontal. Siapa yang bisa melakukan namanya DPRD, DPR RI ya. Dan semacamnya. Karena apa? DPRD itu fungsinya adalah melakukan pengawasan, penganggaran dan legislasi. Secara horizontal yang lain, yang sifatnya adalah intermediary state atau khusus ditujukan untuk melakukan pengawasan dalam sebuah orientasi yang spesifik, bisa dilakukan oleh komisi atau badan khusus, seperti BPK, Ombudsman, ya. Internal ini ada inspektorat, ya, jangan lupa. BPK, Ombudsman, apalagi? Kalau HAM ya Komnas HAM, ya, dan semacamnya. Nah, evaluasi dari luar itu bisa dilakukan oleh akademisi, nanti jadi jurnal, NGO atau LSM, kelompok kepentingan boleh, kelompok penekan boleh, media massa boleh. Nah ini akan keren kalau dilakukan. Misalnya FPI melakukan evaluasi terhadap apa? Wow, keren banget itu. Itu akan sangat keren kalau FPI melakukan itu daripada demo-demo gitu ya. Akan lebih kontributif kan seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat ya, pengawasan depannya ada undang-undangnya, saya lupa undang-undang nomor berapa. Nah, itu teman-teman. Saya lanjutkan lagi ya. Maka tadi Monef bisa dilakukan, ada metode teknokratis, ada metode organisasional, ada metode politis. Ya. Kalau kita mau bedakan, ya. Nah, ini ada ininya, saya share. Ya. Sebentar. Kalau kita pilah ya, tadi kembali ke asumsi awal, siapa, pertanyaan siapa dalam konteks teknokratis, dan di sini adalah politis. Siapa yang melakukannya? Tentu adalah para ahli kalau teknokratis, yang eksternal biasanya. Kenapa eksternal? Supaya kepentingannya tidak terlibat di kalangan teknokratis. Sedangkan dalam dimensi politis siapa pelakunya? Ya masyarakat. Masyarakat itu siapa ya? Semua tadi kelompok kepentingan, bla 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 dan semacamnya. Kemudian apa yang dievaluasi? Apa yang dievaluasi adalah apakah sesuai desain enggak? Kalau partisipatif, apa yang dievaluasi? Sesuai dengan ukuran kami enggak? Sesuai dengan kepuasan kami enggak?
itu yang diukur. Kalau ditanya bagaimana bedanya, yang satu itu fokus pada standar ilmiah, ya, standar ilmiah dan teori itu fokus. Kalau evaluasi partisipatoris, yaitu sesuai dengan konteks lokal, ya, sesuai dengan nilai dan ekspektasi masyarakat. Ini. Kapan dilakukan? Nah, ini juga beda ya, kapan dilakukan. Biasanya dilakukan sesuai proses kebijakan on time, laporan. Kapan? Ya ini kapan aja. Ya, ada evaluasi skala kecil dan semacamnya, bla 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 dan semacamnya. Tujuannya apa bedanya? Yang ini tujuannya adalah, yang konvensional adalah sebagai LPJ, laporan pertanggungjawaban publik. Nah ini mengapa dilakukan? Ya untuk apa tujuannya? Untuk memberdayakan masyarakat. Tujuannya beda. Ya, nah itu kira-kira teman-teman analisis kita, penjelasan saya sementara terkait dengan proses evaluasi kebijakan. Oke, untuk sementara, adakah respon satu saja yang kira-kira belum clear? Yang belum clear aja, jangan pertanyaan di luar apa yang saya jelaskan. Yang saya jelaskan belum jelas apa, silahkan ditanyakan. Ya, kan di rumah banyak iklan ya, nggak apa-apa ya. Silakan. Ada? Belum ada, Pak. Oke. Baik, kalau belum ada, ketua kelas siapa ketua kelas? Halo? Saya, Pak. Pak, Olga ya? itu, oh iya, mau nanya? Pak, ada namanya Arman, itu tadi udah masuk ke sini, tapi katanya dia sendirian, padahal linknya udah sama. Oh gini, gitu zoomnya, Pak. nggak apa-apa. Nanti akan saya upload di YouTube soalnya. Ketua kelas ya, Maulida ya, minta tolong. Hari ini yang masuk adalah 40, berarti ada beberapa teman Anda yang tidak masuk, tolong nanti saya di WA yang tidak masuk siapa saja, silahkan dipotret dulu, dicek. Ya, dicek, nanti yang tidak masuk siapa, alasannya apa, ya, tolong kasih tahu ke saya di WA ya, Maulida. Berarti ada berapa nih yang nggak masuk? Nah, berapa nggak masuk nih? Untuk kelas ini? 3 orang ya berarti. Ya, nanti tolong di WA-kan ke saya gitu ya. Tadi termasuk siapa ya Anu dan semacamnya gitu. Oke, baik teman-teman, nanti untuk pertanyaan dan semacamnya kita akan sambung di YouTube ya. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.